Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ngobrol santai bersama Majelis Garasi Official. Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan tamu guru mulia kita Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Ahmad Khalid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum tayyibun. Alhamdulillah Ustaz, sehat juga Ustaz. Gini Ustaz, ini alhamdulillah Ustadz udah sempetin hadir kemari. Barakallah fikum. Ana mau niat ngajakin ngobrol-ngobrol santai nih Ustadz, kayak biasa-biasanya ngobrol-ngobrol santai di Majelis Garasi. Marhaba insyaallah. Oke, sebelumnya silakan. Kalau misalkan kita ngobrol bagi teman-teman yang belum kenal guru kita ini, sedikit akan saya bacain biografi tentang guru kita ini, yaitu Kiai Haji Hasan Ahmad Khalid, yang mana beliau lahir Jakarta tanggal 16 Juli 1975, Ustaz ya, Ustaz ya. Alamat masih di Jakarta sedikitnya. Beliau ini adalah kurang lebihnya salah satu murid dari guru besar kita, guru besar para habaib kita, yaitu Al-Habib Umar bin Hafiz. Benar Ustaz ya? Alhamdulillah. Senang banget Ustaz bisa datang kemari, nyempetin waktu. Mudah-mudahan Ustadz dapat hadir sini, kita mendapat keberkahan ilmunya juga dari Ustadz. Amin. Gobul, insyaallah. Menyangkut tentang ngobrol-ngobrol santai nih Ustadz. Kan yang tadi sudah sedikit ana sampein ke teman-teman juga, Ustadz ini kan adalah lulusan dari guru mulia Al-Habib Umar bin Hafiz, Ustadz ya. Itu awal mulanya gimana sih Ustadz bisa sampai belajar ketemu sama guru mulia kita Habib Umar? Masya Allah. Ada Ustaz. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua kawan-kawan yang mengundang saya dalam acara podcast ini. Mudah-mudahan duduk kita, perkumpulan kita termasuk perkumpulan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan yang kita berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Amin. Yang dengannya mudah-mudahan kelak kita semua termasuk dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, yang salah satunya adalah 2 orang atau lebih yang berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Naam, betul, saya pernah ikut-ikutan belajar. Di Darul Mustafa Tarim Hadramaut Indah Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kalau ditanya bagaimana mulanya bisa sampai ke sana, sebetulnya ceritanya ya panjang gitu ya. Jadi singkatnya begini, saya tuh nggak pernah pesantren. Seumur hidup saya nggak pernah pesantren, nggak pernah tinggal di pondok pesantren. Saya sekolah dari SD, SLTP, SLTA, begitu, dan sama seperti anak-anak muda yang lain, ngayap, normal biasa. Ikut tawuran juga zaman itu, tawuran. Ya begitu dah, ikut zaman itu, zamannya saya lulusan SMA itu angkatan 95. Mungkin di antara antum ada yang belum lahir ya tahun itu ya. Tahun 95 sudah cukup tua berarti saya ini ya. Walhasil setelah lulus itu banyak saya mencoba untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dari mulai akabri, begitu, ikut tes akabri, jadi catar dulu ya. Waduh. Jadi gini-gini catar nih, calon taruna. Iya, tapi kagak diterima karena kesehatannya nggak memadai, gigi bolong segala macam, nggak diterima. Tinggi badan aja yang diterima, udah bagus tinggi badan, yang lain nggak diterima. Walhasil ilmu nilai udah masuk, tapi kesehatan nggak lolos. Ikut dulu namanya ujian untuk masuk perguruan tinggi negeri, ada namanya UMPTN. Iya, UMPTN. Ikut UMPTN sama nggak lulus. Padahal terbilang nilai saya waktu belajar termasuk lumayan ya. Gitu. Ya, begitu di kelas termasuk ya
masuk 5 besar lah di dalam kelas itu. Qadarullah nggak lulus, subhanallah. Terus coba daftar di Curug tuh, pendidikan pilot. Oh, pilot. Pernah dulu itu ke situ sama teman saya ada yang jadi pilot, berhasil dia. Subhanallah, qadarullah, memang Allah punya jalan buat saya yang sudah direncanakan oleh Allah dan saya nggak tahu. Itu hari ketika tes, saya bangun kesiangan. Jadi begitu bangun terlambat sudah. Nggak ngejar, waktu itu kan naik angkot ya, Iya, naik kereta, apa segala macam, nggak keburu. Nggak keburu, bangun kesiangan, nggak keburu. Gagal deh tuh. Jadi UMPTN gagal, akabri bakal pilot gagal. Ada lagi yang saya coba, saya udah lupa deh. Akhirnya sempat nganggur di rumah, kurang lebih 3-4 bulan begitu. Gak ngapa-ngapain, nongkrong sono, nongkrong sini, nenteng-nenteng gitar, kayak Satria bergitar gitu ya. Alhasil, kemudian abah saya, manggilnya Ama, dia bilang, sudah ente ikut aja belajar sana, nyusul sama abang ente, Akhi Ubaidillah, Allah yarhamu rahmatal abrar, begitu alaihi rahmatullah, sudah meninggal beliau. Kakak saya juga mentor saya. Beliau sudah berangkat duluan, dia angkatan pertama tuh, sama rombongannya Habib Jindan, Habib Mundir, dan yang lainnya. Beliau ikut rombongan itu. Yang ke Tarim tuh, Ustaz. Ke Tarim. Saya disuruh ikut 1,5 tahun setelah beliau berangkat. 1 tahun lebih dikit lah setelah beliau berangkat. Saya suruh berangkat ke sana dan saya nggak punya pilihan lain. Nggak pernah bermimpi saya belajar di Hadramaut. Begitu ya, belajar agama, nggak ngerti, nggak pernah pesantren. Nggak pernah pesantren sama sekali. Terus disuruh belajar ke sana, kan ini suatu hal yang luar biasa. Ngomong bahasa Arab lagi. Iya, ngomong bahasa Arab lagi. Alhasil, ya sudah, birrul walidain, bakti sama orang tua, ikut aja. Karena saya juga mau bagaimana, membuktikan apa yang saya mau lakukan, nggak ada yang berhasil. Begitu. Akhirnya pasrah sama orang tua, dan ternyata itu jalan yang Allah sediakan buat saya. Begitu. Singkat kata, berangkat ke Hadramaut dengan kemampuan yang pas-pasan. Boleh dibilang, kalau penerimaan murid di Darul Mustafa, waktu itu belum ada Darul Mustafa, belum ada. Belum dibangun Darul Mustafa. Jadi kita memang angkatan-angkatan awal nih, yang Darul Mustafa pun belum ada pondasinya waktu itu. Kita masih tinggal ada yang di masjid, ada yang dikontrakan rumah sama Habib Umar, ada yang disewakan rumah seperti itu. Jadi ketika itu kalau ada seleksi seperti sekarang, saya nggak bakal diterima. Jadi waktu berangkat ke sana, modal saya itu cuma bisa baca Quran. Tapi ya memang sudah jalannya, sudah takdirnya. Biar bagaimanapun Allah tentukan di situ. Alhamdulillah, dengan bantuan saya punya kakak, bantuan senior-senior yang ada di sana, banyak yang sangat membantu saya untuk mengejar pelajaran, begitu ya, bahasa Arab dan lain sebagainya. Akhirnya bisa ngikutin. Jadi dulu nih, sebagai gambaran ya, cara anak belajar dulu ya. Dulu kalau baca kitab, katakan kita baca kitab Risalatul Jami'ah atau Safinatun Najah. Ini besok mau ujian nih. Atau sebelum ujian, belajar di kelas. Sebelum belajar di kelas, saya belajar dulu sama senior. Atau sama teman yang udah pesantren. Saya belajar, ini artinya apa, kata per kata. Sebelum masuk kelas, saya udah belajar duluan. Jadi begitu di kelas, guru nerangin pakai bahasa Arab, kan orang Arab memang. Iya. Saya udah bisa mereka-reka, oh maksudnya itu, oh maksudnya itu, segala macam. Dan ketika ujian, saya menghafalkan pelajaran untuk ujian itu bukan hanya maknanya ya, isinya, tapi juga tulisannya. Umpamanya, katakan pertanyaan, ma huwal wudu, apa itu wudu? Al wudu logatan katakan begini, begitu ya, atau al-ghuslu lugatan begini, wa syar'an begini. Itu saya bukan hanya ngapalin kata isinya, tapi juga ngapalin tulisannya. Wudu itu tulisannya alif wawu, terus pakai dot, pakai wawu lagi sama hamzah. Coba antum bayangin betapa sulitnya saya masa itu. Tapi alhamdulillah
pujian bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tahun pertama saya berhasil masuk jadi juara di kelas gitu ya. Ranking 1 gitu. Iya, dimasuk nggak sampai ranking 1 sih, cuma ya di nilai-nilai yang tertinggi masuk lah. Yang kriteria begitu. bagus. Alhamdulillah. Bahkan di tahun-tahun berikutnya saya dapat beasiswa dari sana gitu ya. Nggak perlu bayaran lagi sampai pulang, nggak perlu bayaran lagi. Wahakadha. Jadi memang perjalanan yang cukup aneh buat saya, perjalanan hidup yang cukup aneh. Seperti orang dipaksa untuk masuk ke sana. Kalau ngelihat orang-orang sekarang belajar mau ke sana, usahanya, seleksinya segala macam, kadang saya suka tertawa sendiri. Dulu kok saya begitu ya berangkatnya. Bahkan nggak kenal Habib Umar itu siapa. Waktu pertama kali ketemu Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di Tarim, waktu itu awal Ramadan saya datang. Tahun 95 akhir. Ketemu beliau, saya salaman. Begitu. Terus sama abang saya bilang, cium tangan. Saya cium tangan baru. Begitu. Jadi, dan beliau memang belum terkenal ketika itu. Iya. Di masa itu, Al-Habib Ali Al-Jufri, dulu kan sama kita juga di Tarim. Beliau bilang sama kita, sebelum kita pulang lah. Beliau pernah bilang, ambil kesempatan sebaik-baiknya. Nanti akan datang masa antum mau salaman sama Habib Umar, bahkan mau ngelihat beliau susah. Waktu itu wallahil azim saya hampir boleh dibilang kurang percaya gitu. Masa sih? Lah waktu itu kita mau izin ke pasar aja sama Habib Umar gitu ya. Habib mau ke pasar, Habib beli ember gitu ya. Habib mau ke pasar, saya mau ke pasar, mau ke telepon umum, mau nelpon orang rumah. Itu setiap kali kita izin, kalau beliau ada uang, kita dikasih uang sama beliau. Rahmanya beliau. Kalau lebaran gitu ya, kalau malam takbiran, kita dibagiin duit sama beliau. Bagi duit sama beliau. Itu zaman. Jadi dia tahu kita pada sedih, begitu diajak ngumpul, dia dihibur sama beliau, baca Quran, yang menghidupkan malam, dibagi uang sama beliau. Zaman yang Masya Allah, yang memang tidak terulang kembali yang seperti itu ya, tidak terulang kembali seperti itu. Ya kurang lebih begitulah perjalanan saya untuk sampai ke kota Tarim. Intinya adalah yang perjalanan accident, yang nggak disengaja. Gitu. Begitu boleh dibilang kemauan bapak saya. Tapi subhanallah itu semua ada benang merahnya. Saya punya abah itu sangat cinta sama Ahlul Bait. Sangat cinta sama habaib. Saya yakin berkat kecintaan dia kepada para habaib, begitu ya. Wabil khusus yang dekat sama keluarga kita waktu itu Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas. Begitu, Habib Abu Bakar dari Tegal, dari Pekalongan, sering nginep di rumah, dan habaib yang lain sering kali datang ke rumah, dan beliau sangat cinta. Habib Abdul Qadir Al-Hawi, Allah yarhamu, rahmatal abrar, itu juga dekat sama Walid. Bahkan ketika Abah Ana meninggal, Habib Abdul Qadir Al-Hawi Al-Haddad, beliau datang ke rumah. Begitu. Mungkin karena hubungan beliau itu yang dekat, yang kecintaan yang luar biasa, akhirnya ya saya ditakdirkan untuk itu. Ada rasa keinginan juga kali dari orang tua gitu Ustaz ya. Biar berkahnya itu benar. Saya sampai ke kota Tarim ya sampai sekarang ini. Keberkahan dari orang tua yang cinta sama ulama, jadi anaknya pun alhamdulillah bisa jadi pendakwah lah. Gitu. Anak begajulan ya. Anak begajulan sebetulnya. Bukan anak pesantren, bukan anak baik-baik begitu ya. Tapi anak begajulan, saya tadi bilang cerita nongkrong setiap malam segala macam ya. Tapi itu karena orang tua punya hubungan yang luar biasa, ya kecintaan yang luar biasa. Jadi kita nih kalau mau anak-anak kita jadi orang-orang benar nantinya, orang-orang soleh, kita solehkan dulu diri kita. Gitu, kita baikkan dulu diri kita, agar mereka kelak punya hubungan yang baik dengan orang-orang solehin. Kita jalin hubungan yang baik dengan orang-orang solehin. Nanti anak kita akan dapat berkahnya, insya Allah. Amin.
gitu. Masya Allah. Nah, itu kan tadi Ustadz sedikit udah menyinggung ada Habib Jindan, mungkin Habib-Habib lain yang banyak Ustadz yang pada ke Kota Tarim. Sebenarnya keistimewaan Kota Tarim apa sih, Ustadz? Masya Allah, tabarakallah. Tarim, ya, ya Tarim wa ahlaha. Itu Tarim istimewanya ya sangat banyak sekali ya. Sampai dikatakan jalanan Kota Tarim adalah syekh liman la syekholah. Guru bagi orang yang kagak punya guru. Kenapa demikian? Karena di Tarim semua adat mereka, kebiasaan mereka dalam hidup itu sunnah. Jadi sunnah itu sudah menjadi adat kebiasaan mereka. Begitu. Adab mereka, akhlak mereka. Walaupun mungkin sekarang nih dunia udah berubah, nggak seperti dulu, teknologi segala macam. Betul. Tapi kekuatan Tarim ada pada penduduknya dan ulamanya. Antum kalau ketemu orang-orang Tarim, orang-orang yang tulus, orang-orang yang mencintai sesama karena Allah. Dari pandangan matanya kita ngelihat mereka ini orang-orang baik, orang-orang tulus. Begitu. Dan khususnya ulamanya. Ulamanya yang berpegang teguh dengan jalan salaf mereka, jalan orang tua mereka, tidak bergeser sedikit pun. Begitu. Itu yang menyebabkan Tarim tetap langgang kebaikannya. Tetap istimewa sampai hari ini. Kalau dikatakan oleh sebagian ulama, kalau surga itu di dunia itu ada surga, maka mestilah surga itu di Kota Tarim ya. Gitu. Mestilah surga itu di Tarim. Nggak ada apa-apa di sana sebetulnya. Ada ardul ghabra, tanah berdebu. Ya. Dulu zaman waktu saya awal-awal di sana belum diaspal segala macam. Itu kalau kita jalan gitu, angin bertiup debu itu. Kita pakai sorban, kita tutupin muka kita. Nggak usah jalan sudah, diem aja sudah. Nggak usah jalan, kalah kabut udah sampai berhenti sendiri tuh debu, baru kita jalan. Kalau enggak habis tuh debu masuk ke semua, kita tutupin aja baju kita. Jadi sorban ini, rida ini ya, di Tarim ini fungsinya luar biasa, multifungsi nih, bukan hanya sunnah gitu. Kalau musim dingin jadi syal, kalau musim panas jadi tutup kepala, begitu. Kalau angin bertiup jadi tutupan buat debu. Padahal sih serbaguna, masya Allah. Makanya orang sana pada pakai sorban semua, gitu. Dan tentunya Tarim itu menjadi kota yang luar biasa, seperti sejarah yang pernah mengatakan ya, pernah mendapatkan doa dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjabat menjadi khalifah Rasulullah SAW. Beliau kan waktu itu tugas besarnya adalah diantaranya memerangi murtadin, orang-orang yang murtad. Terus orang-orang yang mani'uz zakah, orang-orang yang menolak membayar zakat dan nabi palsu. Musailamah al-Kadzab dan pengikutnya. 3 tugas berat beliau. Dikirim pasukan ke beberapa negeri yang sudah ditaklukkan, termasuk ke Kota Tarim, di Yaman. Dan ketika utusan Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai ke Kota Tarim, dilihat orang di Tarim tidak ada satupun yang murtad dan tidak ada satupun yang menolak bayar zakat. Sayyidina Abu Bakar sangat bahagia, terkejut dan bahagia dengar berita itu. Maka spontan dia pun mendoakan Kota Tarim, khususnya Hadramaut. Ya. Beliau doakan semoga menjadi kota yang penuh berkah. Begitu. Yang airnya berkah berlimpah. Sampai sekarang airnya alhamdulillah berkah, nggak pernah habis. Lalu tumbuh di dalamnya orang-orang sholihin, para aulia, seperti tumbuhnya rumput di musim hujan. Artinya wali Allah yang sangat banyak akan muncul di sana, di Tarim. Dan itu berkat doa Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Makanya Tarim sering disebut sebagai Madinatus Siddiq, kotanya Abu Bakar As-Siddiq, karena berkat doa beliau radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ya yang jelas sih kalau sekarang yang kita lihat, kenapa Tarim begitu istimewa? Karena sunnah menjadi pakaian mereka. Nggak ada kemuliaan di dunia ini
bagi kita orang Muslim, selain menegakkan syariatnya Nabi dan menjalankan sunnahnya Rasulullah. Dan sunnah di sana sudah menjadi tradisi, kebiasaan hidup. Sunnah itu menjadi kebiasaan hidup. Begitu. Hari-hari mereka yang mereka lakukan sunnah semuanya. Dari mulai kebiasaan adat istiadatnya, akikah, bangun rumah, pernikahan, semuanya sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Ya, dan ilmu yang masih tetap terjaga otentiknya, keotentikan ilmunya itu masih tetap terjaga. Begitu. Dan ilmu yang disertai dengan adab dan mengamalkan daripada ilmu itu. Ilmu yang dibungkus adab, ketawaduan, dan pengamalan dari ilmu itu. Itulah yang membuat Tarim istimewa. Hingga dikatakan setetes ilmu dari kota Tarim lebih berkah daripada selautan ilmu dari tempat yang lain. Teman-teman kita nih yang antum kenal mungkin ya, yang alumni Darul Mustafa, kawan-kawan kami seperti Habib Jindan. Kalau dibandingkan head to head dengan lulusan Mesir, Maroko dan lain sebagainya, mungkin mereka lebih hebat, mungkin. Tapi kenapa kok bisa lebih gimana gitu ya? Ya antum paham lah. Itu yang saya bilang keberkahan ilmu. Sanad yang jelas yang pasti, sanad yang bersambung jelas. Begitu. Yang disertai dengan adab. Ya. Begitu. Wah, alhamdulillah, makanya itu yang menjadikan kota Tarim itu sangat istimewa. Ya, itu dia. Terus kayak tadi Ustadz kan udah menyinggung sedikit, kayak banyak kayak ada di Mesir, mungkin juga bisa di Mekah atau di Madinah. Kenapa sih kebanyakan Ahlul Bait itu milihnya di kota Tarim, Ustadz? Iya. Sebetulnya Ahlul Bait ini terpencar ya, tersebar di seluruh penjuru dunia hingga tidak ada satu tempat pun di dunia ini ya yang negara Islam kecuali di sana ada Ahlul Bait, dan saya yakini itu. Di Maroko ada, di Tunisia ada, di mana tempat ada. Cuma memang mereka banyak yang inggarat. Arti inggarat itu mereka tidak lagi terlacak. Nasab mereka tidak dibukukan. Begitu, tidak dicatat begitu ya dengan baik. Nah, kota Tarim, Ahlul Bait di kota Tarim, mereka mencatat dengan baik itu sanad. Detail gitu. Detail. Si fulan anaknya berapa, begitu. Dari situlah aja ada pohon keturunan gitu ya. Begitu syajarah mereka yang mereka rawat betul itu, dicatat dengan betul. Jadi sehingga kalau katakan ada orang dari Indonesia nih, dia pengen tahu nasabnya tuh bagaimana. Asal dia tahu nama dia, bapaknya, kakeknya, atau buyutnya. Dia cari di sana ketemu. Ketemu. Ini dia. Di Indonesia juga sudah ada. Rabithah Alawiyah. Rabithah Alawiyah. Tapi di Tarim jauh lebih, lebih detail. Begitu ya, lebih detail. Begitu. Jadi, itu yang pertama. Tercatat dengan baik. Dan yang kedua, mereka menyebar dakwanya ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke Indonesia. Pertama kali Ahlul Bait yang datang ke kota Tarim itu Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa. Beliau yang datang pertama kali, makanya disebut Al-Muhajir. Beliau ketika datang ke kota Hadramaut, begitu meninggal di Hadramaut, begitu anaknya memimpikan putranya, begitu cucunya Sayyidina Ubaidillah, begitu ya. Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Ditanya ketemu Rasulullah, dia bertanya, ya Rasulullah, apakah kamu ridho dengan hijrahnya Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa ke kota Hadramaut? Rasulullah bilang, aku ridho dengan apa yang membuat Ahmad Muhajir ridho, gitu ya. Masya Allah. Jadi beliau yang pertama kali hijrah, beliau punya putra namanya Ubaidillah punya putra namanya Alwi, ya. Yang kemudian dari Alwi inilah disebut Alawiyin. Kaum Alawiyin ini dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Baiklah, di seluruh penjuru dunia ada, cuman memang di Tarim lah yang
tercatat dengan baik. Ya, dengan detail, baik. gitu. Kalau di jumlah di Hadramut secara keseluruhan, persentase habaib ya tentunya tidak banyak juga. Cuman memang mereka banyak yang jadi ulama. Ulama-ulama besar di sana dari kalangan habaib banyak. Jadi sehingga kelihatan tuh banyak. Wailah secara umum begitu ya, di tarim akad, bahkan di tarim lebih banyak yang non habaibnya, yang non apa namanya sadahnya daripada yang sadahnya, seperti itu. Oh gitu. Berarti emang karena secara detail dan tercatat baik, Iya, Ustaz, ya, begitu. Nah kan kita bentar lagi mau puasa nih, Ustaz. Mau masuk bulan suci Ramadan, Ustaz. Iya, Suasana bulan suci Ramadan sekaligus kayak Idul Fitrinya kan tadi kan Ustaz juga ada menyinggung sedikit tuh. Kalau misalkan waktu itu di Habib Umar lagi kita agak-agak kurang sedih karena misalkan nggak bisa pulang pada saat Idul Fitri, Habib Umar menghibur karena kita dibagiin uang kan kayak gitu. Kalau di sana suasananya pas puasa gimana sama Idul Fitri? Masya Allah. Tidak ada saya pribadi nggak ada yang lebih saya rindukan melebihi suasana Ramadan di Kota Tarim. Ramadan di Kota Tarim itu betul-betul Ramadan yang luar biasa, indah, begitu. Lingkungannya, keadaannya, tradisinya itu apa ya? Mengajak kita kepada ketaatan semua. Masya Allah. Begitu, ndak ada waktu yang terbuang sia-sia di sana. Apalagi kalau kita duduk di Darul Mustafa, katakan dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur lagi itu ya imah Quran, daras, begitu rauha bersama Sayyidil Habib Umar, terus taraweh. Dan yang menarik di Tarim itu, ya yang menarik di Tarim seperti saya katakan tadi, mereka itu orang-orang yang menjalankan sunnah gitu ya. Di Tarim itu taraweh di sana, nggak ada yang taraweh di awal waktu gitu, kayak di sini. Ini kan tank semua awal jam 8 setengah 8 begitu azan Isya taraweh semua. Begitu. Ntar kelar semua begitu kan ya. Kalau di Tarim yang paling cepat tuh jam 9 taraweh. Jadi zikir dulu, orang tenang dulu, perut udah tenang dulu, baru udah turun dulu. Baru nanti jam 9 tuh paling cepat jam setengah 9 atau jam 9 taraweh pertama. Jadi taraweh di sana itu setiap masjid beda-beda jamnya. Jadi umpama di masjid ini itu jam 9 mulainya. Nanti di masjid yang lain lagi jam 10. Ntar di masjid yang lainnya jam 11. Dan seterusnya sampai menjelang sahur. Jadi tiap malam tuh kalau kita mau milih mau taraweh yang jam berapa, kayak nonton bioskop gitu. Ya. Kita mau nonton yang berapa aja. Nanti aneh taraweh, santai aja, di masjid ini aja deh gitu. Di masjid ini aja seperti itu. Nah, kalau di Darul Mustafa pas sudah ada Darul Mustafa, begitu Habib Umar mewajibkan kita taraweh Darul Mustafa. Itu mulainya di Darul Mustafa jam 9:30 kalau nggak salah. Taraweh setiap malam 1,5 juz lah Al-Quran. Habib Umar sendiri yang jadi imam. Ya, setelah selesai dari situ tuh kita boleh tuh mau keluar ke masjid mana untuk melanjutkan taraweh lagi. Ya, taraweh lagi. Ada Masjid Muhdhar setiap 4 hari sekali dia hatam Quran gitu, hatam Quran. Itu jam 2 malam tuh hatamnya. Gitu. Jadi kita datang. Jadi malam tuh di Tarim tuh kalau bulan apalagi 10 hari terakhir itu rame di jalanan sampai sahur. Orang tuh mundar-mandir, ada yang ke masjid sono, pindah ke masjid sini, begitu. Ya, jadi semarak betul gitu Ramadan di sana. Dan siangnya orang-orang pada istirahat tidur, gitu. Sebentar paling sampai zuhur, tar habis itu baru belajar lagi Quran, tadarus segala macam, roha sorenya. Nikmat luar biasa. Ramadan di sana nikmat luar biasa. Nggak ada yang lebih nikmat daripada Ramadan di sana. Terus bacaan-bacaan yang dibaca, sholawatan yang dibaca setelah taraweh itu yang ya Allah kenangan yang luar biasa. Bikin kangen. Iya, bikin kangen. Kalau di Indonesia ini kalau mau dengar modelnya kayak apa, mungkin ada di Al-Fakhriyah ya, tempatnya Habib Jindan. Nah, itu model-modelnya kayak gitu dah. Ya, seperti itu, tapi rohanianya ya belum lah. Karena beda ya sama di Tarim sama beda di negara. Beda negara. Rohanianya belum dapat, tapi
ya bacaannya sudah lumayan lah. Masya Allah. Sekedar melepas rindu, melepas kangen. Iya. Begitu. Sedikit terobati lah. Ya, sedikit terap. Karena kalau Idul Fitri itu yang bikin anak-anak rantau sedih semua kalau Idul Fitri. Jadi Ramadannya luar biasa, Idul Fitrinya langsung drop kita gitu ya. Nah, jadi Idul Fitri itu ya katanya tadi saya bilang Abimar sering hibur kita karena mereka tahu kita nih Lebaran di Indonesia tuh begitu meriah. Indonesia kan Lebaran ya meriah ya. Puasanya mah kagak gitu ya. Gitu. Awal-awal doang puasanya. Tapi Lebarannya yang meriah banget. Nah, di sana Lebaran biasa aja. Jadi Lebaran tuh malamnya kita ihya ulail, menghidupkan malam. Dari mulai Isya ditunda tuh sekira-kira jam 11 atau jam 12 baru sholat Isya. Adzan sih udah dari tadi, cuma sholat Isya berjamaah jam-jam segitu. Habis sholat Isya, lalu dibagikan Al-Quran tuh. Berapa juz di tiap kelompok, 5 orang atau 4 orang baca. Katakan kita dapat 3 juz atau 5 juz. Baca sampai nanti menjelang subuh. Diselingi dengan takbir. Itu di semua masjid. Di semua masjid. Malam takbiran itu semua masjid hidup. Tapi bukan takbir aja, diselingi dengan baca Quran. Begitu ya, per juz-juz gitu dibagi. Sehingga nanti menjelang subuh itu dihatamkan. Habis sholat subuh dihatamkan. Begitu, dihatamkan. Al-Quran yang sudah dibaca sekian hatam dapat. Begitu dihatamkan. Selesai sholat subuh, kita udah siap-siap tuh. Mandi ya, buat hadir sholat Id. Lalu nanti berangkat sholat Id bersama Sayyidil Habib, jalan kaki, konvoy begitu, jalan kaki begitu ke tempat sholat Id. Nah, setelah sholat Id, dulu waktu zaman saya nggak tahu sekarang ya, habis sholat Id sudah pulang ke Darul Mustafa atau ke asrama kita, ya sudah nggak ada kegiatan apa-apa, sarapan cuma dikasih teh sama roti kaak satu gitu ya. Nanti makan siangnya, makan nasinya ntar siang. Jadi pulang sholat Id sudah tidur. Itu yang bikin kita sedih. Itu dia. Ya. Pulang sholat Id ya tidur sudah. Nggak ngapa-ngapain, orang semalamnya begadang begitu kan. Tidur nanti habis zuhur, sholat zuhur baru kita makan siang pakai daging lah segala macam. Nanti malamnya kita sahur lagi. Puasa 6 hari itu wajib ya. Di sana 6 hari ayam musid Syawal itu ente makan di jalanan aib begitu ya. Nggak ada orang nggak puasa, semua orang puasa. Berarti kan mau balik lagi ke model Ramadan lagi. Seperti Ramadan lagi, cuma nggak ada terawihnya aja. Iya. Jadi kalau malam tuh pengganti terawih kita ada hatam Quran di masjid-masjid yang terkemuka di sana, Masjid Ba'alawi, Masjid Segap, Masjid Mudhar, gantian tuh tiap malam. Jadi kita hadir ke tempat-tempat itu, nggak ada lagi tuh. Jadi jangan berharap ada kue lebaran lah ya di sana. Lagi ketupat nggak ada sudah. Gitu ya. Itu yang bikin kita sedih lah seperti itu. Masya Allah, gitu. Jadi memang banyak banget saya kenang-kenangan juga di bulan Ramadan, nikmat dah pokoknya itu kan di bulan Ramadan di sana. Nikmat luar biasa.